wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Winarno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Pelem, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20 Pelem, dan juga siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 20 Pelem yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam sehingga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Oke, adik-adik semua gimana kabarnya? Baik, sehat semua ya di sini. Yang cowok ini bahagia nggak? Enggak. Oh, lagi sad, sedih. Kenapa kok sedih? Menggalau nggak? Kayaknya kok Fajar 2 dari di sini ya. Oke, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya, kakak-kakaknya. Kita kenalan yang ini dulu. Berdiri dong kak. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Oke, namanya Kak Wulan. Tahu, mau tahu nggak alamatnya di mana Kak Wulan? Tahu. Alamatnya di Bekasi. Jauh ya? Ada yang mau ditanyakan lagi buat Kak Wulan? Gak ada. Oke, lanjut sama kakak yang di sampingnya. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Nurbaidi, biasa dipanggil Intan. Oke, namanya Kak Intan. Alamatnya di Slogoimo. Deket ya? Dekat. Ada? Udah pernah? Pernah. Nanti mampir ya kalau ke Slogoimo. Itu tanya rumahnya. Oke, lanjut ke kakak selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Safira Dia Safitri, biasa dipanggil Safira. Alamat rumah saya Jalan Yusuf dan nomor 13 Singosari Jenderal Ponorogo. Jadi teman-teman pastinya udah pernah ke Ponorogo ya? Iya, ada yang tahu? Nggak tahu. Kapan-kapan nanti main ya? Ya, oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, selanjutnya saya mau nggak kenalan sama saya? Oh, nggak mau. Oh ya udah. Oke, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Novitasari, biasa dipanggil Dia. Alamatnya daerah sini. Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Tahu? Mana rumahnya? Oh, belum. Iya benar, rumahnya Pohpelem. Alumni sini juga.
Oke, perkenalan sudah selesai. Ada yang tahu nggak tujuan kakak-kakak kesini itu apa? Ada yang tahu? Tegang nggak kakak-kakaknya kok kesini pakai baju putih-putih? Apa mau nyuntik gitu? Takut nggak? Oh, nggak takut. Mau disuntik berarti? Oh, nggak mau. Oke, jadi kakak-kakak kesini itu untuk melakukan penyuluhan kepada adik-adik semua, yaitu yang berjudul tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja. Tujuan diadakan penyuluhan ini yaitu agar adik-adik semua lebih paham apa sih bahaya seks bebas itu. Karena apa? Pada masa-masa kalian inilah merupakan hal-hal yang sangat dampaknya sangat luar biasa. Jadi ini merupakan materi yang disebut agak sensitif, ya sensitif, tapi ini adalah merupakan edukasi atau pengetahuan buat kalian semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita nanti untuk acara ada 4 sesi, yaitu acara pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga yaitu pemberian pertanyaan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Untuk Kak Safira selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Ini enaknya di depan sini atau keliling? Keliling ya? Oke. Baik, tadi udah kenalan sama saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum Kak Safira lanjut ke materi pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Oke, Kak Safira ulangi lagi. Tak kenal maka tak sayang. Nah, iya. Oke, nama saya Safira. Jadi nanti kalau misal adik-adik Besti ya, Besti mau tanya silahkan angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gak mau aku kalau lemas-lemas. Yang keras. Oke, nanti masuk frame soalnya suaranya. Oke. Selamat siang semuanya. Siap. Nah, gitu kan enak didengar. Nah, langsung saja ini kita akan membahas tentang bahaya seks bebas bagi kalangan remaja. Pasti besti-besti semuanya ini udah tahu seks bebas itu apa gitu. Belum benar, belum pernah dengar? Iya. Ada yang tahu? Silahkan. Besti yang ini. Gak apa-apa. Setahumu apa? Gak apa-apa. Bilang aja. Seks bebas adalah hubungan seks atau hubungan badan hubungan tidak. Oke, benar. Pinter anak masa ini. Oke, seks bebas adalah berhubungan intim atau berhubungan antara pria dan wanita dan bergonta-ganti pasangan yang mengakibatkan nanti bisa terjadi berbagai macam dampak negatif. Nah, seks bebas di dalam Islam juga disebut dengan zina. Dan melakukan hubungan bergonta-ganti pasangan itu sangat rawan dan rentan sekali terhadap teman-teman semua, besti-besti semua. Ini di sini umurnya pada berapa? 15. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Wah, pinter banget ya. Ini udah kelas 3 10 tahun. Gimana? Devi gue Dev.
Tapi 5 tahun. Ya, 15 tahun. Sekarang udah 15 tahun, sebentar lagi mau lulus dan mau lanjut ke SMK atau SMA. Nah, di sini di usia remaja pada kalian itu sangat sekali rentan terhadap bahaya seks bebas. Nah, di sini ada yang punya pacar enggak? Enggak punya? Ayo, jujur. Kalau nggak dianggap nanti hilang loh. Nanti bilang loh. Ada yang punya pacar? Pasti ada ya, tapi kalau di sini isin-isin malu gitu kan ya. Nah di sini seks bebas itu sangat rentan sekali terjadi di kalangan remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seks bebas. Di antaranya ada faktor lingkungan, ada faktor masyarakat, ada faktor pergaulan. Nah di sini Kak Safira akan bahas satu persatu di antara faktor-faktor tersebut. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor masyarakat, yang kedua faktor pergaulan, yang ketiga faktor keluarga. Bisa disebutin lagi? Yang pertama faktor lingkungan masyarakat. Yang kedua faktor lingkungan pergaulan. Yang ketiga faktor Oke, benar. Nah, di sini lingkungan masyarakat maksudnya lingkungan masyarakat itu semisal di masyarakat di tetangga kalian banyak yang bekerja sebagai pemabuk, banyak pekerja sebagai PSK, pelacur dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan dampak negatif kepada teman-teman semua, kepada bestie-bestie semua. Dan yang kedua ada faktor dari pergaulan. Apabila pergaulan di luar sana, pasti teman-teman kalau sore malam itu ngapain? Belajar apa nongkrong, ngopi sama teman-teman? Oke, nah kadang teman-teman kita itu bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal negatif, seperti pamitnya ke orang tua, Bu, Pak, di sini nanti saya jam 8 malam mau ketemu sama temanku. Loh, di mana, Le? Di tempat ngopi, gitu loh, pamit di tempat ngopi. Terus temennya siapa? Cowok, Bu. Ya wes, ya berangkat, nanti pulang ya, 9:30 harus sudah di rumah. Ternyata jam 8 baru berangkat, pamitnya sama temennya cowok mau ngopi, ternyata kencan sama si cewek, entah itu di mana, dan sampai 9:30 udah pulang. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jadi pergaulan itu kalau semisal pengen ngopi bareng cewek, pengen nongkrong bareng cowok, cewek dan lain sebagainya, itu gunakanlah sisi-sisi positif. Kalau disuruh pulangnya di bawah jam 12 juga harus nurut. Jadi usia-usia segini rentan banget. Kalau wes gak apa-apa, aku lanangnya, aku kendelok. Ada seperti itu. Nah itu salah satu hal kecil tapi dapat mengakibatkan diri sendiri. Nah si ceweknya pun begitu, pamit ke orang tua, "Ma, aku mau dijemput sama temanku cewek." Terus kadang bisa dijemput cewek, kadang COD dan lain sebagainya. Pasti di antara kalian ini ada COD di mana itu. Dan di parkiran di tempatnya temennya. Nah, ketika itu mamanya kan udah nyetujui, "Iya, nggak apa-apa, nanti pulang ya jam 9, "Iya, Ma, oke," gitu. Nah, ketika itu ketemuan yang si cowok tadi, terus ngopi bareng gitu kan. Terus ketika itu tempat kopinya udah tutup. Terus "Ya, ayo kita ke belajar yuk, lihat air mancur, kan kayak malam-malam bagus." Nah, ternyata ketika udah di situ pengen nginep, pengen dan sebagainya. Jadi kan itu sesuatu hal yang mungkin waktu itu bisa diremehkan, tapi teman-teman pergaulan itu sangat sekali rentan, apalagi cewek dan cowok apabila udah pacaran pasti itu manut. Kalau misal ini sama si ini, dan si ini sama yang ini, itu pacaran, otomatis kan yang aku mau beli ini, ya wes ya gitu, yang ayo kita ke sana, ya wes ya, pasti kayak gitu. Jadi
lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh bagi kalian di usia remaja. Dan juga yang ketiga ada lingkungan keluarga. Pentingnya pendidikan orang tua tentang seks bebas itu sangat baik. Dan apabila orang tua kadang udah mempercayakan, oh anak saya udah umur 15 tahun, pasti udah tahu kok seks bebas. Jadi mungkin bisa lah jaga diri baik-baik. Ternyata kadang orang tuanya itu nggak di Ponorogo, nggak di Wonogiri, tapi di luar kota, di luar negeri, dan di rumah itu hanya sama neneknya. Pasti di sini ada. Nah, di situ pasti kontrolan orang tua walaupun hanya lewat WA itu tidak cukup. Kontrolan orang tua itu cukup itu bersama-sama dengan keluarga. Kalau di luar negeri terus orang tuanya VC, orang tuanya telepon itu nggak cukup. Kontrolnya kurang. Jadi anak itu pasti beda dengan anak yang orang tuanya di rumah, dan beda lagi orang tua kalau orang tuanya di luar negeri pasti kontrolnya beda, dan itu lebih lost. Pulang malam nggak dimarahi, pergi sama siapapun nggak ditanyai, seperti itu. Nah, selain faktor penyebabnya dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga pergaulan, ada faktor lain seperti ketika pacaran. Ketika pacaran ada cewek dan cowok. Itu yang pertama, pasti yang pertama bisa dibaca itu apa? Oke, pasti cewek cowok, entah itu naik motor, entah itu hadap-hadapan, pasti itu nanti akan pegangan antara cewek dan cowok. Entah itu waktu dibonceng pinggangnya si cowok, entah gimana pasti pegangan. Yang pertama itu pegangan tangan. Kemudian yang kedua, setelah pegangan tangan pasti akan berciuman. Entah itu yang dicium keningnya, entah itu yang dicium bibirnya, entah itu yang dicium tangannya, pasti itu setelah pegangan kemudian berciuman, dan yang ketiga berpelukan. Nah, setelah pegangan, setelah ciuman, akhirnya pelukan. Dan pelukan itu bisa menimbulkan rasa hangat, rasa kenyamanan yang tidak ingin lepas. Iya Kak, iya. Oh, belum pernah ya? Jangan. Ya, setelah berpelukan pasti akan meraba bagian tubuh. Entah itu apapun itu, entah itu badannya, entah itu punggungnya, pasti itu akan meraba bagian tubuh. Setelah meraba bagian tubuh, dan itu nanti ada setan atau orang ketiga, pasti akan melakukan hubungan seks bebas. Entah itu dimanapun, pasti kalau kalian udah ada tanda-tanda seperti ini, jadi kalau pacarnya yang aku pengen pegang tanganmu, boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa ya gitu. Yang aku boleh cium keningmu udah gitu. Mesti merembet. Cowok itu biasanya kayak gitu. Nggak apa-apa ya gitu. Kalau cium bibirmu boleh nggak? Gitu. Pasti kayak gitu. Dan setelah kayak gitu pasti akan ada pelukan dan rasa nyaman dan berakibat untuk melakukan hubungan seks bebas. Nah, seks bebas itu sangat berbahaya bagi kalangan remaja, karena saat ini di tahun 2022 sampai 2023 ini banyak sekali kasus hamil di luar nikah. Ada orang, anak umur 15 tahun, bahkan 14 tahun itu sudah hamil duluan. Karena ya tingkah lakunya sendiri, pulang sekolah yang waktunya pulang di rumah, main ke warnet, main ke kosnya temannya, dan melakukan hubungan seks bebas. Padahal hubungan seks bebas itu sangat mempengaruhi bagi kesehatan reproduksi kalian dan juga kesehatan mental kalian. Karena kenapa? Di sini Kak Safira hanya mengedukasi, jadi jangan untuk hal dicoba-coba. Karena apabila kalian mencoba satu kali saja, pasti akan ketagihan. Pasti akan ketagihan. Seperti game online. Ketika
ketika temennya nggak bisa game, terus kalau tak ajari, iso tak ajari. Nah, ketika sudah melakukan game 1 kali, pasti akan ketagihan. Semisal, saya tak main 15 menit ya, merambat setengah jam, merambat 1 jam, bahkan seharian. Sama halnya dengan seks bebas. Seharian. Kan capek gitu. Jadi seks bebas itu sangat berbahaya. Ketika kalian berusia 15 tahun dan melakukan hubungan seks bebas, pasti organ reproduksi kalian akan terserang penyakit. Karena kenapa? Di organ tubuh manusia, ketika usianya belum matang, itu pasti akan mengalami gak kuat. Intinya kalau semisal rahim itu kan pasti ada janinnya. Nah, ketika usia kalian itu masih 15 tahun dikasih janin, itu pasti gak akan kuat untuk menerima janin. Dan hamil itu rasanya nggak enak. Hamil itu rasanya, ya aku belum tahu sih ya, tapi ya kalian udah pasti tahu sendiri apabila nanti kalian SMP kelas 3 itu kalian hamil. Bayangkan aja, pasti kan kalian juga malu, terus mau sekolah SMK juga nggak bisa. Kalau si cowok nggak kelihatan kalau dia menghamili si perempuan, tapi kalau perempuan sangat kelihatan dengan postur badannya yang perutnya semakin mengembang, itu akan menjadi titik malu dari si perempuan. Jadi banyak sekali macam-macam penyakit menular seks bebas. Seperti semisal teman-teman ada yang melakukan hubungan seks bebas, maka kalian pasti punya kemaluan yang berbeda. Seperti halnya penis. Ini agak tabu, tapi kalian harus tahu. Ketika penis kalian dimasukkan ke dalam vagina dan itu kalian nggak tahu vagina yang mana, alat kencing yang mana. Kadang itu karena lubang dari alat kelamin perempuan itu ada 3. Yang pertama buat kencing, yang kedua buat menstruasi, yang ketiga buat BAB. Jadi kalian kan nggak tahu lubangnya itu yang dimasukkan untuk melakukan hubungan itu yang mana. Kadang kan nggak tahu, dan si cewek pun juga nggak tahu yang ini apa, yang atas atau yang bawah, nggak tahu. Jadi itu sangat berbahaya sekali buat kalian. Jadi semisal kalian nanti loh ya, nggak besok loh, nanti kalau udah besar, udah nikah, pasti udah tahu. Kalau yang perempuan, kadang kan yang ini mungkin kalau nggak tahu tentang seks bebas kan nggak tahu tempatnya untuk melakukan hubungan seks bebas itu di lubang yang beberapa, itu nggak tahu. Jadi sangat berhati-hatilah. Ketika nanti penis masuk ke dalam lubang vagina, nanti akan istilahnya, ini cuma edukasi ya, Besti. Jadi jangan dilakukan loh, benar, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, itu nanti kadang kita kan habis pubertas, jadi masa-masa yang sangat rentan. Kayak sperma pun itu bisa masuk ke dalam rahim secara lebih enak. Maksudnya spermanya itu masuk ke dalam rahim, dan itu 1:8 itu bisa jadi bayi. Karena usia kalian itu hormonnya masih bisa masih rentan-rentannya untuk bisa dibuahi. Jadi kalau semisal di sini teman-teman sudah menstruasi semuanya ya? Ada yang belum? Ya Allah, wajahnya kok tuwek mentong, si emang kayak ini kok dulu. Iya, Mbak itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang akan melakukan hubungan seks itu jangan, karena
itu tadi rahimnya belum muat untuk dibuahi, dan itu berdampak bagi psikis, mental, dan spiritualnya besti-besti semuanya. Kadang kalau misal kita udah menghamili si cewek, pasti si cowoknya itu akan merasakan rasa salah, rasa getun. Soalnya getun itu diboguri, gak mungkin getun yang Arab, gak mungkin. Iya dia. Iya. Nah, jadi seperti itu. Dan ketika kalian sudah menghamili atau dihamili, pasti akan terputus sekolah. Sekolahnya yang kadang kita menjadi salah satu harapan orang tua. Orang tua pengennya anaknya sekolah pintar, sekolah SMP, kemudian SMK, bahkan bisa kuliah dan kerja, itu malah putus sekolah karena gara-gara menghamili atau dihamili. Jadi teman-teman semuanya, jangan kenal dengan pergaulan yang buruk seperti vape, rokok, narkotika, seks bebas. Tolong itu dihindari. Kadang ketika temennya cowok satu punya vape, temennya semuanya punya ikut nge-vape bareng-bareng. Setelah itu minuman keras, dan si cewek pun juga kayak gitu. Kalau sama si cowok keluar malam juga tolong dijaga badannya, dijaga kemaluannya dan lain sebagainya. Karena sangat rentan sekali apabila kalian sudah melakukan hubungan dan kalian kecanduan. Gak kasihan sama orang tua. Orang tua sudah capek-capek bekerja, capek-capek kepanasan untuk biaya sekolah kalian. Jadi pikirkan lagi. 1 titik lagi kalian sudah ke SMK. 1 titik lagi kalian sudah kuliah, sudah bekerja. Jadi tolonglah ditahan. Nafsu dan lain sebagainya itu ditahan. Nafsu makan ditambah boleh, tapi nafsu untuk berhubungan seksual jangan dulu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan. Kalau misal, Kak aku mau tanya kayak gini, Kak menurutku kayak gini, itu nggak apa-apa, cerita aja. Nanti ketika kalian akan bertanya kepada Kak Safira, nanti akan Kak Safira kasih hadiah. Ayo. Nanti ada door prize-nya ya Kak? Ya, nanti ada door prize-nya. Iya, silahkan untuk bertanya, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, Kak, kalau gini gimana, kalau ini gimana, atau tentang kesehatan, atau tentang kesehatan reproduksi, atau apapun, atau pernah mengalami masalah apa, nggak apa-apa. Oh iya, tanda tangannya udah belum? Oh iya, tanda-tanda penyakit seks menular. Ini gak ada yang tanya. Nanti beberapa lah, kayak nano. Terusan. Oke, tanda-tandanya bisa dibaca di slide. Ketika kalian si pria melakukan hubungan seksual dan itu penyakitnya bisa tertular melalui hubungan seksual tersebut. Semisal si A berhubungan seksual dengan si B, nah si B berhubungan seksual dengan si C, itu akan berakibat seperti di penisnya itu muncul bercak coklat, muncul bintik-bintik coklat seperti itu, kayak kumpul tapi di dalamnya itu ada nanahnya. Itu biasanya seperti itu. Dan menjaga organ reproduksi baik pria dan wanita itu sangat perlu. Ketika kalian BAB, BAK itu sebisa mungkin, itu kan kadang ada apa ya namanya, ada bulunya kan ya, bulu kemaluan. Pasti itu ada, ya kan? Nah, di situ kalian kalau bisa buang air kecil, buang air besar, itu harus dengan kering. Sampai kering, jadi jangan area penis, area vagina itu jangan sampai lembab, karena itu akan muncul kuman, apalagi setelah berhubungan seksual. Nah, mungkin dari sini
seperti itu penjelasan tentang bahaya seks bebas bagi remaja, dan itu tidak hanya di penis saja, di vagina pun juga bisa seperti itu. Vagina berbau, vagina ada berkaknya, keluar darah, keluar nanah, dan ada kadang bengkak. Itu pasti akan terjadi ketika berhubungan seks bebas, dan itu rasanya sakit, memang sakit sekali, dan untuk jalannya juga susah. Jadi mungkin itu bahaya-bahaya dan tanda-tanda penyakit menular, dan itu penyakit yang menular itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, 2 bulan, tidak, tapi berjalan bertahun-tahun. Jadi ketika kalian nanti dewasa pun itu bisa terjangkit penyakit seksual menular. Jadi mungkin dari sini ada yang ditanyakan, ada dong, harus ada. Nanti kalau nggak ada, nggak keluar dari ruangan ini loh. Mau? Oh iya, seneng ya Jampos. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti aku loh yang tanya. Gimana? Ayo. Maksa nih ya. Iya, aku sukanya maksa loh, gimana? Tapi yang dipaksa nggak mau. Dan orang tua sangat berpengaruh bagi usia-usia remaja. Orang tua, apabila orang tua mempunyai pendidikan yang tinggi, semisal kalian dituturi oleh bapak ibu, le jangan pulang malam, le ojo pacaran, le duk, kayak gitu, itu jangan dihiraukan, karena hal sekecil itu pasti yang dibilangin itu hanya usia-usia pada usia kayak gini. Kalian kalau udah besar pasti nggak akan dibilang kayak gitu, wes dicol nih, wes dilos nih, kayak gitu. Jadi pendidikan itu sangat perlu, dan ketika kalian di sini agamanya Islam semua ya. Nah, ketika cara mencegah terjadinya seksual yaitu pacaran boleh, tapi buat semangat aja. Jadi jangan pacaran itu boleh buat semangat, buat penyemangat, buat untuk memotivasi agar tetap selalu semangat dalam belajar dan lain sebagainya, itu boleh. Jangan pacaran dijadikan sebagai hal untuk coba-coba. Dan perilaku orang tua terhadap kalian itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misal kalian mumet mikirin tugas, pusing mikirin cewek, pusing mikirin cowok, itu jangan dilampiaskan untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi lakukanlah hal-hal positif. Dan ketika kalian beragama Islam, ya pantasnya kalian harus selalu menjaga kewajibannya seperti sholat dan lain sebagainya, itu harus selalu ditaati. Mungkin saat ini masih bolong-bolong, tapi untuk kedepannya monggo lah, jangan sampai bolong, karena ketika kita kuat iman pasti kita tidak akan terjerumus pada hal-hal negatif seperti halnya seks bebas di kalangan usia remaja. Kalian nanti pasti akan merasakan hubungan seks ketika sudah menikah. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hubungan seks bebas sebelum menikah sah. Jadi aku coba-coba ya, temanku udah tahu, temanku udah pernah, jangan sampai terjerumus seperti itu. Walaupun pacarnya pengen raba-raba, gak usah, benar-benar gak usah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi, nanti tak tanyain loh. Kalau nggak tanya, ayo. Nanti tak kasih nomornya mbaknya. Gimana? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Harus ada. Gak apa-apa, yuk tanya aja. Harus tanya loh ini. Gak apa-apa, yuk yang cewek ini depan ini mau tanya apa? Besti? Gak tanya? Gak apa, tanya aja. Gak usah malu-malu. Ega, pengalaman ya. Ya nanti bonusnya nomor WA-nya mbaknya. Nggak mau surprise ini, nggak mau tanya, tak tanyain nggak. Buku panduan loh, ibu panduan seksual. Kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya, masa nggak ada yang
Iya, ayo tanya. Apa nih? Iya, aku nih ya. Tak tanyain ya. Nanti angkat tangan terus maju. Nanti tak kasih hadiah. Ada hadiahnya. Oh, maju aja. Iya ya. Nggak mau maju. Kalau maju malu. Yaudah gini aja Kak, ditanyain satu cewek, satu cowok, apa kesan kalian ketika mendengar materi tentang seks bebas? Kalian tahu apa gitu langsung oh iya kakaknya kesimpulan lah, kasihlah kesimpulan. Kalau nggak mau tanya, kasih kesimpulan dan maju ke depan di sini. Ada yang mau? Silahkan angkat tangan. Ada ya mungkin? Jadi yang sebelah sini Bocil. ada. Kelas 6 ya. Gimana? Mau maju? Tidak mau. Besti yang sebelah sini? Kalau nggak ada tak tunjuk lo ya. Ya. Ayo Kak, tunjuk aja Kak. Mau maju? Oh ya. Iya. Ayo apa maju? Ayo maju kok. Cowok lo masa nggak mau maju? Nanti dapat foto kok. Iya, nanti dapat sama kakak-kakaknya. Ayo ya. Cowok dulu kali itu. Masa cowok malu nggak gentleman dong? Ayo maju. Ayo. Maju dulu aja. Ayo wes, lek no berempat ya Kak ya. Yang berempat nang yo. Ayo berempat pas, cowok 2, cewek 2. Happy-an lagi. Happy-an udah belum bisa deh. Ayo maju. Eka Peri. Tak tunjuk ya. Siapa? Oh iya, hari ini tanggal 5 ya Besti. Absen nomor 5 ayo, absen nomor 5. Absen nomor 5 maju ayo, absen nomor 5. Ini sesuai absen loh, ayo nomor 5. Oh, maju aja. Nggak apa-apa. Gak apa? Nggak apa-apa. Kakak-kakaknya. Ya Allah, aku gak nyapa loh, Besti. Gak apa-apa, ini gak dihukum. Enggak dihukum, nggak ditanyain anak. Dikasih hadiah ini. Oke, tanggal 5 bulan Januari. Ayo maju. Ayo. Maju. Oh, Cowok lo, mosok malu. Malu sama siapa? Kakak-kakaknya. ayo. Bulan 1 Januari 2023. 20 cowok apa cewek? Kalau 23 cewek apa cowok? Cewek. Berarti yang 23 aja maju. Ayo 23 maju. Terus yang satunya cowok Kak. Ayo cari cowok satu lagi. Cowok yang tengah. Tak tunjuk lo ya. Cowok yang pegang itu di flash. Pegang, ya maju Besti. Ayo cewek nomor Tak jemput 23. lo, ayo tak jemput kalau gitu. Iya. Ayo cowoknya, ayo Ki. Maju lo, temennya maju lo. Nggak apa-apa, ayo tak. Ayo. Masa kalah sama temennya cowok? Ayo maju. Sini maju sini. Bulan 1 loh. Oke. Ayo, yang nomor
Ayo maju. Nah. Sebelahnya sini, sebelahnya sini. Nah, agak mendekat. Oke, agak mendekat. Nah, gitu. Ini jawaban mana loh? Jangan tidak di tempat. Ini jawaban saya. Nah, santai aja. Gimana kak? Kita masih apa kak? Tanya aja. Oke. Silakan perkenalkan namanya. Ayu Andina. Biasa dipanggil Ayu. Alif Ayu. Oke. Silakan. Berikan kesan kalian ketika kakak-kakak datang ke sini itu kesannya seperti apa? Boleh kesan, boleh kesimpulan, terserah apapun itu. Silakan mulai dari Ayu. Kak semisal hari ini kedatangan dari Unmu Ponorogo dan kakak-kakaknya Rama atau gimana, terus kesimpulannya dengan materi ini bisa lebih tahu akan hal yang bebas kayak gitu. Silakan kayak gitu kak. Kesannya saya senang karena bisa mendapatkan mengetahui hal yang belum saya ketahui tentang seks bebas. Itu juga membuat saya menjadi lebih hati-hati dalam pergaulan. Saya juga senang dengan kakaknya karena sangat ramah dan saya sangat suka dengan cara bicara kakaknya. Oke, tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Jujur ya, jujur. Saya senang karena jongkos. Terus buat kakak-kakaknya masa nggak ada pesannya? Nggak ada. Bener nggak ada? Nggak ada. Kurang gatek. Senang karena kakak udah sempetin datang ke sini buat ngasih edukasi buat jadi bisa ngerti dalam pergaulan. Ya, Ayo bismillah. Terima kasih buat kakak-kakaknya yang jauh-jauh untuk memberitahukan Durpres. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah maju. Tak doakan semuanya di sini nilai ujiannya bagus semua, keterima di SMA atau SMK sesuai dengan keinginannya. Amin. Dan semoga yang jomblo-jomblo segera punya pacar. Oke kak, silakan dikasihkan hadiahnya kak. Jangan lupa dokumentasi ya. Saya mau gak dokumentasi ya. Oh bukan loh ini kak, enggak, bukan tukar. Oke, teman-teman semua foto bareng sama kakak-kakaknya ya yang tempat ini dulu. Ayo kak. Kak foto ya. Mulai. Maskernya dilepas kak. Mau nih? nggak usah filter, natural. Seadanya. Biasanya kalau pinter 1, 2, 3. Tahu kan?
Ramon di bapakmu itu. Terima kasih. Awalnya Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berantusias, sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri pengedukasian atau penyuluhan materi secuil ini. Semoga bermanfaat. Apabila dari Kak Safira banyak kesalahan kata, kata-katanya kurang mudah dipahami, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan hanya milik manusia. Dan apabila teman-teman suka dengan cara bicaranya Kak Safira, nanti bisa follow Kak Safira ya. Oke, promosi nggak apa-apa, promosi kan jarang-jarang kesini, bahkan pasti nggak kesini lagi gitu loh. Nggak kesini lagi soalnya kan udah beda lagi tempat yang dituju. Silakan follow aja @sjfra.ds. Oke, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya buat Kak Safira ya yang sudah memberikan materi. Gimana? Materinya membingungkan, apa membosankan, apa menyenangkan? Apa membosankan? Oke, karena waktunya udah selesai, kakak beri kesimpulan. Jadi bahaya seks bebas itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi buat adik-adik semua kan ini adalah masa-masa remaja yang sangat-sangat rentan, yang belum tahu tentang bahaya seks bebas itu apa, itu bisa lebih paham. Jadi bisa dijauhi. Kalau bisa jangan pacaran dulu. Kalau pacaran yang sehat-sehat aja buat penyemangat belajar. Yang terpenting pendidikan dulu karena waktu kalian masih panjang. 1 tahun lagi lulus, masuk SMA, SMK, habis itu kuliah atau kerja. Jadi kakak mohon belajar dengan giat, pendidikannya dimatangkan, orang tua bekerja buat kalian ya, biar sekolah, biar mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi mohon dipikirkan lagi kalau mau pacaran karena dampaknya luar biasa ya pacaran. Mungkin itu yang kakak bisa simpulkan. Kakak terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah menyempatkan waktunya atas kehadiran kakak di sini, bisa memperhatikan, bisa kita kenalan juga. Untuk itu sudah jam 10:30. Saya tutup, bila ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti foto dulu ya, foto bersama-sama dulu buat dokumentasi. Coba ngecek itu.